Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan narasi literasi yang telah saya buat. Perkenalkan, nama saya Ginaitul Amalia, bisa dipanggil Gina. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 pada jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rombel kelas C dengan NIM 24402400256 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya berasal dari Kabupaten Kendal. Telah memiliki ketertarikan besar terhadap dunia cerita. Setiap kali ibu membacakan dongeng sebelum tidur, saya seolah-olah ikut masuk ke dalam cerita tersebut. Misalnya, ketika mendengar kisah Kancil mencuri mentimun, saya membayangkan diri saya sebagai Kancil, merenungkan perilakunya, menilai mana yang baik dan buruk, serta memahami tindakan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pengalaman sederhana ini menumbuhkan kecintaan saya terhadap membaca. Nah, ketika kelas 5 SD, saya mendapatkan tugas menulis cerita tentang pengalaman selama liburan. Saat itu orang tua saya sangat sibuk, sehingga tidak ada waktu untuk bepergian. Saya menuliskan kisah sederhana dari keseharian saya tentang balapan sepeda yang saya lakukan bersama teman saya, hingga menabrak tong sampah, bermain layangan, mencari ikan, dan merawat hewan peliharaan saya, yaitu hamster dan kelinci. Saat itu, menulis terasa sangat menyenangkan meskipun tanpa pengalaman menulis cerita. Tugas ini menjadi pengalaman saya menulis pertama kali. Pengalaman membaca dan menulis saya pada saat itu menjadi fondasi saya untuk terus melanjutkan kegemaran saya dalam menulis dan membaca. Terutama pada saat SMA, saya sudah mencoba menyalurkan cerpen dan puisi saya pada blog yang telah saya buat pada saat itu. Meskipun masih cerita-cerita dan puisi saya yang sangat sederhana, namun saya merasakan perkembangannya. Nah, ketika memasuki dunia perkuliahan, terutama saat mengikuti UKM jurnalistik, saya mulai memahami teknik penulisan yang lebih baik, termasuk bagaimana menyusun cerpen dan puisi yang lebih menarik namun tetap mencerminkan gaya pribadi. Pengalaman ini memperkuat hobi saya dalam membaca dan menulis. Bahkan intensitas membaca meningkat karena sering berdiskusi tentang buku dengan teman-teman yang memiliki hobi serupa. Ketika menjadi mahasiswa pendidikan profesi guru, wawasan saya tentang literasi semakin berkembang. Saya menyadari bahwa literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, melainkan juga mencakup kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan memanfaatkan informasi dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui mata kuliah literasi dasar, saya belajar tentang bagaimana jenis literasi yang perlu dimiliki oleh seseorang, seperti literasi sains, numerasi, digital, literasi budaya kewarganegaraan, dan finansial. Semua ini menunjukkan bahwa literasi adalah fondasi untuk membangun masyarakat yang cerdas dan produktif. Pengalaman paling berharga yang saya dapatkan ketika menjalani praktik pengalaman lapangan di SD Islam Sultan Agung 4. Sekolah ini memiliki program literasi yang kreatif, seperti pembiasaan membaca selama 15 menit saat jadwal pembiasaan dimulai, dan pemanfaatan pojok baca di setiap kelas. Pojok baca dirancang menarik, dengan dekorasi sesuai tema kelas, rak buku yang beragam, dan alas untuk siswa membaca dengan nyaman. Saya melihat secara langsung bagaimana program ini tidak hanya meningkatkan minat siswa, tetapi juga memperkaya wawasan siswa melalui buku-buku yang tersedia. Buku-bukunya pun berasal dari siswa sendiri yang mereka bawa dari rumah, sehingga ketika mereka sudah selesai membaca, mereka bisa membawa buku yang lainnya juga. Kemampuan literasi memiliki manfaat besar dalam berbagai aspek kehidupan. Kemampuan literasi memungkinkan seseorang untuk satu memahami informasi. Dengan literasi membantu individu menyaring dan memahami informasi yang relevan terutama di era digital saat ini. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Membaca membuka cakrawala imajinasi, sedangkan menulis melatih kemampuan kritis dan inovatif. Yang ketiga, mendukung karir. Literasi yang baik termasuk literasi digital dan finansial sangat relevan dalam dunia kerja modern. Yang keempat, membangun karakter. Literasi budaya dan kewarganegaraan membantu individu untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Harapan untuk berkontribusi dalam pembudayaan literasi melalui pengalaman dan wawasan yang saya miliki, saya ingin berkontribusi lebih besar dalam pembudayaan literasi, khususnya untuk anak-anak SD. Beberapa harapan dan rencana yang saya miliki meliputi: 1. Menciptakan program literasi yang interaktif. Saya ingin mengembangkan kegiatan membaca bersama, seperti membaca dongeng, dilanjutkan dengan diskusi sederhana agar anak-anak dapat memahami pesan moral dalam cerita. Kemudian yang kedua, mengembangkan pojok baca yang menarik. Saya berharap dapat membantu mendesain pojok baca yang lebih interaktif,
bergambar, poster, edukasi, dan area bermain yang mendukung literasi. Yang ketiga, menyelenggarakan lomba menulis dan bercerita. Saya ingin mengadakan lomba sederhana bagi siswa SD untuk mendorong mereka menulis cerita pendek atau menceritakan kembali buku yang telah mereka baca di kelas. Kemudian yang keempat, membuat buku cerita anak. Saya bercita-cita menulis buku cerita bergambar yang mengajarkan nilai-nilai positif seperti kerjasama, kejujuran, dan keberanian untuk menanamkan moral yang baik sejak dini. Saya percaya bahwa literasi adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang positif. Dengan literasi yang baik, anak-anak akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan dan tumbuh menjadi individu yang cerdas, kreatif, dan berbakti. Melalui langkah kecil namun konsisten, saya berharap dapat menjadi bagian dari upaya besar untuk membudayakan literasi di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.